Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Dita. Gimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dita. Hmm, Ya, terima kasih ya Bu Dwi ya sudah menyediakan waktunya untuk bincang-bincang sedikit dengan saya pada sore hari ini. Kira-kira apa ya yang bagus topik kita untuk hari ini Bu Dwi? Eh, Sesuai dengan janji kita juga ya Bu Nah, Dita ya. Topik kita hari ini yaitu mengenai pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu Dita. hmm, Ini kan siap mengajar nih ya Bu Dita ya. pulang Di saat pembelajaran itu anak-anak terlihat kurang serius gitu Bu Dita. Ada beberapa anak yang kurang serius dalam melaksanakan pembelajaran, mengikuti pembelajaran saya. Tidak Iya. semua anak, tapi ada beberapa orang anak Bu Dita. Tuh. Ya, jadi setelah ini kira-kira nih dari yang tadi kan tidak semua anak ya Bu Dwi ya, hanya Iya, beberapa. Jadi sekarang ini posisinya yang di kelas Bu Dwi itu keseriusannya dari skala 1 iya, sampai 10 nih di posisi iya. mana Bu Dwi? Oh, tadi itu mungkin di posisi 7 ya Bu Dita ya. Masih cukup karena Iya. tidak banyak juga murid yang tidak serius gitu. Mm-mm. Tapi beberapa murid ini juga saya merasa kurang nyaman juga jadinya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini gitu. Ya, jadi Karena uh-uh. ada beberapa orang murid ini gitu. Oh iya, jadi sebenarnya sudah di posisi yang cukup ya Bu Dwi ya, cuman ada Iya, sudah. beberapa anak yang membuat pembelajarannya jadi kurang kurang serius tadi ya Bu Dwi. Iya. Mhm. Mm-mm. Jadi setelah ini kira-kira hasil yang Bu Dwi inginkan seperti apa? Di posisi manalah kita setelah ini kalau Iya. Saya harapkan setelah berbincang dengan Bu Dita ini posisinya bisa naik ya Bu Dita ya, bisa di angka 9. Mungkin kalau 10 itu sempurna ya Bu Dita ya. ya, Saya harapnya di angka 9 gitu Bu Dita. ya, Sehingga mendapatkan pembelajaran yang menarik lah begitu mhm. untuk anak murid saya. Serius tadi ya Bu Dwi. Ya, serius. Jadi Bu Dwi menginginkan hasil pembelajaran di dalam kelas ini berlangsung lebih ke serius Bu Dwi atau bagaimana? Iya, serius, aktif, Ah, lebih aktif anak-anaknya, lebih kreatif, sehingga kalau anaknya semangat, jadi gurunya juga akan terbawa semangat juga untuk memberikan ide-ide baru lagi untuk iya. pembelajarannya. Jadi kita juga semangat untuk menjalankan rancangan kita ya Bu Dwi ya. Iya, Intinya Bu Dwi ingin suasana kelas yang aktif. aktif, aktif, kreatif, lebih Kreatif, semangat, yang semangat. bernilai positif lah gitu Bu Dita. Oke, jadi intinya Bu Dwi ingin nanti setelah kita bincang-bincang, Bu Dwi mencapai kelas yang aktif, kreatif, Aktif, bernilai positif. Ya, mudah-mudahan kita iya, bisa capai itu setelah kita berbincang-bincang ini ya, Bu Dwi ya. Jadi iya. situasinya mungkin lebih bisa Ibu Dwi terangkan secara spesifik ke saya, seperti apa situasinya sekarang Bu Dwi gitu, pembelajaran di kelas Eh, Bu Dwi? Iya, situasinya sesuai yang dengan saya katakan tadi ya, Bu Dita ya. Ya, Ada 3 orang siswa saya ini yang ya. sulit untuk diberi motivasi. Jadi Mhm. anak-anaknya lebih kurang melihat kondisi sosialnya ya, jadi lebih sibuk dengan perilakunya atau bagaimana sehingga membuat tidak nyaman teman-teman yang berada di sekelilingnya. Misalnya temannya sibuk mengerjakan sesuatu, dia dengan suara lantang lagi untuk menyelah atau bagaimana sehingga tidak nyaman teman-temannya. Bukan saya guru saja ya, teman-temannya juga merasa, "Bu, ini teman ini membuat saya tidak nyaman ini, Bu," katanya seperti itu Mengeluh gitu. teman-temannya ya Bu Dwi ya? Iya, Oh gitu. mengeluh teman-temannya yang ingin belajar gitu, Iya. karena sifat anak kita nih. Jadi situasinya sekarang 3 orang murid Bu Dwi ini, Iya, mhm, eee, sulit sekali, motivasi belajarnya, iya, mhm, mengganggu teman-teman yang lain. mengganggu Nah heeh, nah, sehingga kira-kira tidak mmm,
apa ya yang mempengaruhi bisa terjadi seperti itu di 3 orang anak ini kira-kira Bu Dwi? Mungkin karena dia laki-laki ya Bu Dita ya. Kalau laki-laki ini lebih banyak saya lihat itu lebih ke kinestetik ya Bu Dita. Sehingga kalau dikasih pembelajaran yang menggunakan gambar atau video itu kurang menarik bagi anak-anak ini gitu. Sehingga dia lebih cenderung membuat sesuatu kegiatan sendiri. Sehingga kegiatannya itu terkadang mempengaruhi atau membuat teman-temannya tidak nyaman gitu Bu Dita. Mungkin yang mempengaruhi ini gaya belajarnya ke intinya mungkin seperti itu ya Bu Dita. Gaya belajar dan minat belajar anak yang 3 orang ini gitu, mungkin lebih ke kinestetik mungkin ya. Apalagi laki-laki ini terkadang cenderung saya perhatikan lebih lama matangnya daripada perempuan ya Bu Dita. Iya, Jadi benar. perempuan kalau diberi pembelajaran dia lebih cepat dewasanya atau pikirannya lebih dewasa daripada anak yang laki-laki ini. Iya, jadi Mungkin hal yang mempengaruhi. Iya, jadi kita sudah bertemu nih ya Bu Dwi ya, yang mempengaruhinya gitu. Karena Bu Dwi sudah kenal sekali dengan anak ini pastinya. Jadi Bu Dwi itu ketemu ke spesifiknya itu gaya belajar. Sebenarnya Bu Dwi rasanya sudah menyediakan media audio, visual, itu udah beragam media Bu Dwi ya. Tapi tetap anaknya kurang motivasi, ini pasti ke gaya belajar lagi nih. Mungkin dia suka kinestetik karena anak laki-laki tadi suka gerak gitu ya Bu Dwi ya. Iya. Iya benar. Jadi setelah ini kan Bu Dwi udah tahu nih penyebabnya. Situasi apa yang Bu Dwi inginkan sebenarnya setelah ini kepada anak-anak itu? Iya. Situasi yang diinginkan. Yang saya inginkan ya Bu ya. Jadi yang saya inginkan nih anak-anak itu lebih fokus semuanya Bu Dita. Jadi lebih aktif semuanya, bukan anak-anak yang visual dan audio saja yang aktif, tapi saya inginkan adalah anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik itu juga aktif dalam pembelajaran saya. Juga terpenuhi. Saya inginnya seperti itu, terpenuhi juga keinginan anak itu gitu, minatnya gitu. Sehingga pembelajaran saya itu menarik bagi anak-anak saya gitu. Iya benar Bu Dwi. Jadi sudah jelas tadi penyebabnya. Kira-kira tadi juga sudah jelas tadi bahwasannya Bu Dwi ingin anaknya fokus, aktif, terfasilitasi semua kebutuhannya, bukan hanya untuk anak yang audiovisual tadi saja, tapi untuk anak yang kinestetik ini juga ya Bu Dwi ya. Nah, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membuat hal tadi terwujud supaya anak ini terpenuhi juga kebutuhannya, dia semangat juga, dia fokus juga, dia aktif juga. Rasa-rasa Bu Dwi ada nggak yang bisa kita tambahkan dari yang sudah Bu Dwi lakukan selama ini gitu? Mungkin ya Bu Dita ya, karena kita lebih lagi mengenal anak-anak kita gitu. Mungkin dengan cara tes diagnostik yang Bu Dita ya, diagnostik awal pembelajaran, tes diagnostik awal tahun. Mungkin dengan tes diagnostik ini kita bisa lebih dalam lagi mengenal siapa anak murid kita. Bisa terlihat dari lingkungannya, siapa orang tuanya, bagaimana keadaan rumahnya, tinggal sama siapa, hobinya apa. Mungkin kita harus sampai detail ke situ untuk mengenal anak murid kita, sehingga kita tahu gaya belajar anak ini, minatnya seperti apa, kesiapan belajar anak seperti apa. Jadi setelah kita melakukan tes diagnostik awal ini, saya berharap saya lebih lagi memahami anak murid saya. Bukan saja kemampuannya ya Bu Dita, tapi juga latar belakang anak murid saya itu. Ya. Lalu selain itu, setelah melakukan tes diagnostik awal,
mungkin saya akan merancang. Setelah itu saya akan merancang pembelajaran-pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Mungkin dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana minat, bakat, dan cara belajar anak akan tertampung dalam pembelajaran ini. Saya akan mencoba semaksimal mungkin gitu Bu Rita. Setelah itu juga akan mempersiapkan media-media yang menarik. Mungkin kalau seandainya hanya gambar dan audio kurang menarik bagi anak ini, saya mungkin akan melakukan juga percobaan-percobaan atau benda-benda konkret. Iya, iya. Ya, mungkin lebih nyata, lebih suka yang nyata mungkin anak-anak ini. Jadi saya akan lebih dalami lagi itu Bu Dita, sehingga pembelajaran saya akan lebih menarik bagi mereka. Selalu pembelajarannya juga saya akan variasikan juga ya Bu Dita ya, bisa di kelas, bisa juga di luar kelas, sehingga anak-anak itu akan aktif dan pembelajarannya tidak terlihat membosankan bagi mereka. Mungkin itu aja Bu Dita. Iya, jadi ada beberapa gagasan yang sebenarnya mungkin sudah Bu Dwi mulai ini lakukan, tapi Ya, lebih belum kita maksimal. tingkatkan, optimalkan lagi ya Bu Dwi ya. Ya. Seperti yang sudah Bu Dwi katakan tadi, saya simpulkan ini ada tes diagnostik awal, menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi, membuat media pembelajaran yang menarik, yang konkret, bisa dengan percobaan. Juga Bu Dwi akan melakukan variasi terhadap lingkungan belajarnya, bisa di luar, gitu ya Bu Dwi ya, bisa di dalam kelas. Jadi anak yang kinestetik tadi memang terfasilitasi dia Bu Dwi, keinginan gaya belajarnya tadi, karena memang anak yang seperti itu suka belajar di luar, ndak Bu Dwi? Senang sekali katanya kalau diajak keluar, memang ya. Apalagi kalau sudah diajak benda-benda konkret, nah suka mereka mengapa namanya? Iya, lebih nyata gitu. Mungkin suka yang nyata anak-anak ini. Iya, iya, ide yang apa ini Bu Dwi, bagus sekali nih saya lihat. Ini kan ada beberapa Bu Dwi, ada yang seperti sudah kita bahas tadi. Kira-kira untuk yang rencana-rencana yang gagasan-gagasan Bu Dwi ini, apa aja yang perlu kita persiapkan ini Bu Dwi? Tentunya yang kita persiapkan itu yaitu RPP-nya dulu ya, kita rancang dulu ya Bu Dita ya. RPP yang berdiferensiasi itu harus mencakup semua cara belajar dan keinginan anak-anak. Jadi dalam pembelajaran itu bukan satu atau dua cara belajar saja atau gaya belajar saja yang tampil. Saya ingin di rencana pembelajaran saya ini atau RPP ini akan akan menampung semua gaya belajar anak murid saya, mulai dari kinestetik, dari audio atau visual gitu. Lalu selain itu juga akan mempersiapkan media-media yang menarik begitu Bu Dita untuk kedepannya. Lalu setelah itu juga menyiapkan bahan-bahan ajar yang lebih praktis dan menarik, yang simpel, yang mudah untuk dikelola atau diingat oleh anak-anak gitu. Terkadang kan kita memberikan bahan ajar yang mungkin bertele-tele atau bagaimana ya Bu Dita, sehingga anak-anak sulit untuk mengambil inti dari pembelajaran kita ini. Jadi saya juga akan menyiapkan bahan ajar yang lebih padat dan singkat, gitu. Jadi menarik bagi anak-anak ini gitu. Mungkin itu dulu ya Bu Dita ya. Iya, jadi Bu Dwi menyiapkan RPP berdiferensiasi, artinya Bu Dwi juga akan menyiapkan bagaimana kita bisa membuat diferensiasi yang cocok, yang tepat dengan gaya belajar anak begitu ya Bu Dwi ya. Bahan ajar yang padat namun dipahami. Gimana itu ya? Mudah dipahami, iya. Dipahami oleh anak dan menarik, nggak Bu Dwi? Jadi ini banyak sekarang ya Bu Dwi ya. Iya. Ada dalam bentuk visual, ada dalam apa itu Bu Dwi, yang e-book ya? Iya, itu bisa. Ya? Kita bisa memilihnya sekarang ini
sekarang kan zamannya lebih canggih daripada kita dulu ya Bu Dita. Kita bebas untuk memilih yang mana yang menurut kita itu bahannya yang lebih bagus dan simpel untuk diingat oleh anak-anak Maka SD. di sekolah Bu Dwi sarananya mendukung untuk bisa membuat bahan ajar yang menarik ini Bu Dwi? Bisa ya? Sarana kami, saya juga akan mempersiapkan sarana-sarana, misalnya Chromebook, internet yang ada di sekolah, atau sehingga dapatlah menambah wawasan untuk kedepannya Akan itu. menarik, mudah dipahami benar ya. Jadi Iya, Bu Dwi akan menyiapkan RPP-nya, segala sarana untuk menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang cocok dan menyenangkan tadi ya Nak Bu Dwi ya. iya. Ada lagi ya kira-kira Bu Dwi yang lain yang perlu Bu Dwi siapkan ini? Hmm, Ya mungkin ada lagi. media udah. Eh, Oh, mungkin LKPD-nya mungkin ya Bu oh Dita iya, ya. itu Oh iya. sejalan ya Bu Dwi Kita dengan sangat perlu, kita sangat perlu sekali LKPD yang bisa membuat anak kreatif, nah, kreatif, inovatif, sehingga saya akan merancang nanti LKPD yang ada keaktifan siswa di dalamnya. Kalau siswanya yang nanti berbeda, nanti saya bikin dia sesuai dengan gaya belajarnya. Nanti kalau anaknya yang visual, nanti LKPD-nya sesuai juga dengan anak yang visual, anak yang audio sesuai juga dengan anak audio, dan anak yang kinestetik juga LKPD-nya juga sesuai dengan anak kinestetik yang melakukan percobaan. Mungkin itu, mungkin Bu Dita. Iya benar nih Bu Dwi, kalau yang saya dengar ini bagus sekali nih ide Bu Dwi LKPD. Karena kan apa yang dikerjakan anak itu awalnya di sini ya Bu Dwi ya dari Iya. LKPD. Kalau LKPD-nya kita sudah buat dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa mengaktifkan, nanti anaknya Iya. juga bisa aktif ya benar ini Bu Dwi. Jadi Mm-mm. kita juga harus siapkan LKPD yang cocok untuk dan tadi juga Bu Iya. Dwi mengatakan LKPD-nya ini dibedakan ya untuk, Iya, anak-anak yang yang gaya belajar. motori, untuk anak yang kinestetik, Iya. dicocokkan dengan mereka. Jadi balik lagi ke awal juga Budi harus menyiapkan tes diagnostik tadi ya Ndak Budi ya? Iya. Supaya mengetahui, LKPD ini cocok tentu berdasarkan itu, benar Budi ya? Iya. 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 Jadi ya sudah kita dapatkan kira-kira apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita siapkan. Ini sekarang untuk selanjutnya mungkin apa yang akan Bu Dwi lakukan setelah sesi ini, setelah kita bincang-bincang ini dari alternatif tadi ada beberapa tadi. Kira-kira Bu Dwi mau lakukan apa dulu ya? Mulai dari mana setelah ini? Iya. Saya akan mencoba merancang dulu ya Bu Dita ya, merancang RPP-nya dulu. Jadi kalau sebelum kita tindakan, sebaiknya kita rancang dulu. Saya akan merancang RPP yang sesuai dengan yang kita bicarakan tadi, yang bisa menampung gaya belajar siswa ini gitu. Jadi RPP ini bisalah memenuhi kebutuhan anak kita. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah merancang RPP. Yang kedua yaitu merancang RPP dan LKPD-nya. Oh iya, Jadi di RPP juga ada LKPD-nya gitu. Nah, ada bahan ajar tadi ya Bu Dwi ya. Iya. Lalu juga saya akan menyiapkan bahan ajar. Kemudian saya akan menyiapkan medianya, dan tentunya dalam RPP itu, kita balik lagi ke RPP ya Bu Dita, itu akan saya gunakanlah beberapa macam metode pembelajaran yang membuat anak saya aktif di dalamnya. Iya. Baik itu permainan atau yang lain lah jenisnya. Jadi setelah bincang-bincang ini, Bu Dwi mau mulai untuk menyiapkan sebuah RPP yang lengkap dari segi mulai dari bahan ajarnya, medianya, metodenya ya Bu Dwi ya. Jadi Bu Dwi akan memulai setelah ini, benar ya Bu? Bahkan mungkin sampai penilaian ya Bu Dwi? Iya. Sampai bahan kepenilaian, dan mungkin bisa juga kita tambahkan di dalam RPP itu KSE. Nah, ada KSE. Iya. Jadi RPP-nya lengkap, berdiferensiasi, terintegrasi. Iya, langsung di dalamnya ada KSE-nya, dan juga ada dengan tahu kita perasaannya, mungkin
lebih menunjang lagi untuk pembelajaran benar Bu. kita. Jadi Jadi, kalau seandainya anak itu uh, sedih, bisa kita hibur dulu sehingga dia fokus gitu. kita Nah, ini netralkan sangat dulu diperlukan juga. emosinya, ndak Bu dia? Iya, heeh. Ya, bagus. Aku emosi, aku emoji, atau dengan text breaking yang bikin Nah, dia lebih ya fokus SBK itu lagi. suka, Mhm, anak-anak suka SBK. Jadi setelah iya, ini Bu Dwi akan menyiapkan RPP diferensiasi yang lengkap, terintegrasi dengan KSN mhm, sehingga nanti emosi anak iya, juga terfasilitasi ya Bu Dwi. Jadi anaknya terfasilitasi, siap iya. belajar hari itu. Nah, kapan nih kira-kira Bu Dwi mulainya? Secepatnya ya Bu Dita Yang ya. nah ini bisa nggak Bu? Untuk Mhm. hari ini kita merancang dulu ya Nah, Bu Dita. langsung kita mulai Jadi rancang. setelah kita bincang-bincang ini akan saya coba untuk merancangnya dulu. Setelah itu mungkin saya eh, akan mencari dulu media-media yang cocok untuk pembelajaran ini. Setelah dirancang dan disiapkan semuanya, mungkin langsung dengan aksi nyatanya lagi ya Bu Dita ya. Langsung kita eh, cobakan di kelasnya nanti. Seperti itu. Nah, tadi Bu Dwi sudah merencanakan sedemikian rupa yang saya Mm-mm. sangat setuju ini. Benar ini diperlukan sekali seperti yang Bu Dwi katakan tadi RPP lengkap, diferensiasi, Iya. memfasilitasi atau Mm-mm. segala kebutuhan murid, juga Iya. bahan ajar menarik, Mm-mm. lingkungan belajarnya variatif. Nah, kira-kira untuk mewujudkan ini, Bu Dwi perlu dukungan nggak ya? Atau ada yang perlu Bu Dwi mau mintai dukungan mungkin? Ada yang mau Bu Dwi hubungi mungkin untuk menunjang ini gitu, yang hal-hal yang akan Bu Dwi Oh, lakukan? iya. Oh, kok dukungan ini Pak penting ya Bu Dita ya pastinya Hmm. gitu. Karena kita seorang guru ya Bu Dita yang mau punya atasan dan sangat perlu sekali dukungan dari atasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga di sekolah itu bukan kita guru satu-satunya, juga ada teman-teman kita sesama guru yang kita bisa itu kan perlu dukungan juga dari teman-teman sesama guru ini. Mana tahu mereka ada pengalaman atau ide sehingga bisa sharing ke kita gitu. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan dan atau kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat yang ada di sekolah saya. Mungkin itu dukungannya Bu Ika. Ya, jadi bagaimana tadi Bu Dwi udah merancang ya, butuh Hmm, bantuan juga dari kepala sekolah maupun rekan, karena masukan-masukan yang kita dapat itu tentu akan membantu kita untuk lebih baik lagi ya Bu Dwi ya. iya. Ya, mungkin setelah merancang ini bisa di-sharing dengan teman atau rekan atau kepala sekolah untuk menemukan lagi atau menambahkan lagi hal-hal yang Menambahkan lagi, masih iya. perlu ditambahkan mungkin karena Hmm, kita sendiri ndak nampak kadang ya Bu Dwi apa iya. yang ditambahkan. Kita sudah berusaha ini Mungkin sudah iya, bagus. Ternyata dilihat ada teman-teman heeh, ada nih lagi mungkin ada ide-ide yang tambahkan. kreatif lagi gitu, Iya, heeh. benar Bu Dwi. Nambah lagi Mmm, referensi kita untuk menunjang iya, pembelajaran di kelas. Iya, setuju sekali saya dengan pendapat Bu Dwi ya. Mmm, Kira-kira sudah ya Bu Dia, tadi kita sudah bertemu solusinya. Kita juga mhm, sudah menyiapkan apa-apa yang perlu kita siapkan, sudah kita buat juga tadi. Jadi mulai dari Bu Dwi akan melakukan tes diagnostik, membuat rancangan pembelajaran yang lengkap tadi, juga akan iya, mulai apa saja yang Bu Dwi siapkan, minta bantuan mhm, ke dukungan dengan rekan mhm, sampai nanti minta bantuan kepala sekolah juga ya Bu Dwi ya. Uh, iya, Kira-kira nih bagaimana perasaan Bu Dwi sekarang rasanya setelah kita bincang-bincang ini? Masih ada yang apa namanya iya, persoalan ini yang perlu dilancarkan gitu? iya. Alhamdulillah ya Bu Dita ya, udah terbantu saya rasanya hari ini dari tadi rasanya sulit untuk menemukan sesuatu, ternyata sekarang udah ketemu jalannya. Dan tahu juga apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya
persiapkan untuk mewujudkan yang saya inginkan tersebut gitu. Jadi sangat senang sekali ya Bu Dita. Alhamdulillah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan kira-kira hari ini Bu Dwi? Iya, banyak ya Bu Dita ya. Masalah ini adalah percakapan yang bermakna ya Bu Dita. Kita mendapatkan banyak ilmu dari percakapan ini, menggali potensi-potensi yang ada di diri saya dari permasalahan yang saya temui, sehingga saya mungkin dari permasalahan itu dapat solusinya, yaitu berupa pembuatan RPP yang berdiferensiasi, menyiapkan media yang tepat, lalu melihat gaya belajar anak, minat dan bakatnya dengan tes diagnostik awal, dan menyiapkan LKPD yang menunjang pembelajaran, serta menyiapkan penilaian-penilaian yang sesuai dengan kemampuan murid saya. Mungkin itu belajar yang media yang menarik tadi ya Bu Dwi ya. Jadi mudah-mudahan tadi tujuan kita adalah dari level 7 menuju 9. Level 9. Iya. 7 menuju 9 di mana hanya ada 3 orang nih anak Bu Dwi yang kurang motivasi, yang kadang-kadang juga mengganggu teman. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah Bu Dwi mau siapkan, termasuk Bu Dwi mau berbagi dengan teman sejawat maupun kepala sekolah, nanti mudah-mudahan yang 3 orang ini mungkin dari 9 bisa 10 nah Bu Dwi. Nah, mudah-mudahan Bu Dita. Mudah-mudahan semua meningkat lah ya Bu Dwi ya. Yang penting semangat. Itu saja Bu Dwi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore ini. Sharing untuk bincang-bincang dengan saya, semoga Bu Dita, terima kasih juga untuk kita. Pembelajaran di kelas kita nanti menjadi pembelajaran yang aktif. Di sini saya juga banyak belajar dari bincang-bincang kita, dan mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama mulai dari apa Bu Dwi ya. Jadi mari tetap semangat Bu Dwi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.